30 seconds. Fifteen seconds. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Kita teruskan pengajian pada malam hari ini, yaitu masih Kitabul Ahkam, halaman 117, hadis kedua. Baris nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali ibn Abdullah, haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman Abul Munzir At-Tufawi an Sulaiman Al-A'mash qala haddatsani Mujahid an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Abdullah bin Umar, akhadha memegang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, bimangkibi dengan pundakku, pada pundakku. Faqala seraya berkata siapa Nabi, bersabda siapa Nabi, kun jadilah kamu Abdullah bin Umar fid dunya, di dunia, kehidupan dunia, ka'anaka seakan-akan sesungguhnya engkau, seakan-akan sesungguhnya kamu Ibnu Umar, gharibun orang asing, atau abiru sabilin orang yang lewat jalan. Abdullah bin Umar bercerita, suatu hari Nabi memegang pundak saya seraya bersabda kepada saya, wahai Abdullah bin Umar, kamu di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia ini, jadilah seperti orang asing. Orang asing yang memang dunia ini bukan tempat kamu yang sebenarnya, yang seterusnya kamu di situ bukan. Gitu. Namanya asing itu kalau kita bertempat di tempat yang memang itu pada akhirnya bukan tempat kita, ya kita akan menjadi orang asing di situ. Karena yang menjadi tempat selamanya buat kita itu adalah di akhirat. Atau kamu seperti orang yang melewati yang lewat. Jadi dari tujuan pertama ke tujuan akhir, nah, kamu melewati dunia. Jadi kayak orang lewat gitu loh. Menunjukkan bahwa dunia itu sifatnya sementara dan
yang kehidupan hakiki itu ada di akhirat. Sehingga maksudnya adalah selama kamu di dunia ya supaya mengikuti apa yang diperintahkan Allah Rasul. Banyak beramal ibadah, banyak berbuat baik, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Rasul, dan banyak berbuat baik kepada sesama, sehingga ketika kamu sampai tujuan utamamu yaitu di akhirat, kamu akan banyak mendapatkan pahala gitu. Hadisnya sampai di situ. Wakana, dan ada au abiru sabil ini bukan menunjukkan keraguan-raguan yang biasa dalam sebuah hadis itu ragu dari rawinya, bukan. Maksudnya adalah bahkan abiru sabilin. Jadi kalau gharib itu kemungkinan masih bertempat di bukan tempatnya, ya seperti orang asing, ya kan. Sementara bertempat kemudian akan pergi melanjutkan perjalanan ke tempat di mana. Kalau abiru sabilin bahkan ya kayak orang lewat aja gitu loh. Sebentar sekali kayak orang lewat aja gitu. Walaupun ini hadisnya untuk Ibnu Umar, itu juga buat kita ketika kita memahami bahwa pada kenyataannya akan seperti itu. Hidup di dunia itu enggak selamanya, sementara. Ada awalnya dan ada akhirnya, dan pada akhirnya kita akan berada di tempat sebenarnya kita, yaitu di akhirat. Kita mau di surga atau mau di neraka. Ketika kita mau di surga, ya supaya mengikuti garis-garis yang sudah digariskan oleh Allah Rasul, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya sejauh-jauhnya. Titik. Wakana, dan ada siapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yaqulu, berkata siapa Abdullah bin Umar, berkata ke Mujahid. Dalam riwayat lain tuh yaqulu li kepada Mujahid. Menambahi ketika Abdullah bin Umar cerita ke Mujahid tentang hadis ini, Abdullah bin Umar juga menambahi kata-kata hikmah. Idza amsaita, ketika sore-sorean kamu, fala tantazir, maka jangan menunggu kamu, as-sobaha, pada pagi. Wa idza asbahta, dan ketika pagi-pagian kamu, fala tantazir, maka jangan menunggu kamu, al-masa'a, pada sore. Fala tantazir, maka jangan menunggu kamu, al-masa'a, pada sore. Kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada Mujahid, kalau kamu punya kesempatan di sore hari untuk mengerjakan beramal baik, kerjakan saat itu juga. Jangan ditunggu besok paginya. Besok pagi saja, kayaknya juga masih bisa dikerjakan besok. Atau ketika punya kesempatan mengerjakan kebaikan, amalan, atau punya kesempatan meninggalkan pelanggaran di pagi hari, kerjakan langsung. Punya kesempatan meninggalkan pelanggaran, tinggalkan langsung. Jangan ditunggu ketika sore. Intinya ketika punya kesempatan mentaati perintah Allah Rasul, menjauhi larangannya di pagi hari, jangan ditunggu sore. Atau punya kesempatan di sore hari, jangan ditunggu sampai pagi. Karena ya kita itu nggak tahu apakah ketika sore punya kesempatan menunggu pagi dan masih akan menjumpai kehidupan besok pagi hari, atau punya kesempatan pagi nunggu sore, apakah kita sore masih menjadi orang hidup atau sudah meninggal, kita nggak tahu gitu. Jadi kalau urusan amal ibadah itu punya kesempatan segera dikerjakan, punya kerentek atau punya kesempatan yang bagus, karena pada kenyataannya orang hidup itu ya banyak sekali problem-problemnya, dinamika dalam kehidupan itu banyak sekali, sehingga ketika dimana punya kesempatan segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Wa khud, dan mengambillah kamu min sihatika, dari
sehatmu, lima rodika untuk sakitmu. Jadi mumpung masih sehat, ya kan, gunakan kesempatan yang ada ketika sehat untuk banyak beramal ibadah. Ketika masih banyak melanggar, tinggalkan. Ya kan? Karena semua orang itu akan ada menjumpai masa sakit. Ketika sakit kita nggak akan tahu berapa lama kita sakit. Jangan sampai sehatnya itu sebentar, kemudian ada kesempatan nggak digunakan, sakitnya lebih lama daripada waktu sehatnya. Sehingga kesempatannya sedikit sekali jadinya gitu loh. Karena kita nggak tahu sakit kita itu akan berapa lama, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun gitu loh. Sehingga ketika tahu seperti itu, ketika sehat, gunakan sebaik-baiknya, penuhi, sibukkan dengan amalan-amalan ibadah. Sibukkan dengan ketika nggak tahu lagi saya harus beramal apa lagi, belajar lagi, ngaji lagi. Barangkali banyak amalan-amalan yang mengandung pahala yang mungkin belum kita ketahui. Makanya dengan banyak mengaji itu kita akan banyak tahu banyak hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadikan berpahala. Wa min hayatika, dan dari hidupmu, limautika, untuk matimu. Mumpung masih hidup, ya kan, kerja, banyaklah beramal, banyaklah berbuat baik. Gunakan kesempatan ada untuk menyibukkan diri. Jadi dalam sehari 24 jam itu ditata betul-betul waktunya, jangan sampai ada waktu terlewat ya, untuk tidak mengerjakan amalan ibadah. Ya. Kalau merasa masih banyak dosa, masih banyak melanggar larangan Allah, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, segera tinggalkan, segera tobat. Ya kan? Ganti dengan perbuatan-perbuatan baik, banyak minta ampun kepada Allah. Karena ketika sudah meninggal, ya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menambah lagi perbuatan-perbuatan baik. Rawahul Bukhari fi Kitabur Riqaq. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, idza nadhara, ketika melihat, siapa ahadukum, salah satu kalian, ilaman, pada orang, fuddila, diberi kelebihan, diberi keutamaan, diberi kefadhalan, siapa alaihi, orang, fil mali, di dalam harta, wal khalqi, dan kejadian, maksudnya lebih ke fisik, fal yangzur, maka supaya melihat dia, fal yangzur, maka supaya melihat dia, ilaman, pada orang, huwa, dia orang, iku asfala, lebih rendah, minhu, daripada dia yang melihat tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika ada penyakit, ya kan, ini ada obatnya. Jadi karena ketika tidak segera diobati, itu akan menjadikan masalah. Jadi ketika salah satu kalian melihat orang lain lebih unggul, lebih bagus, lebih banyak hartanya, kemudian secara kejadian, secara fisik lebih bagus daripada kalian, menurut kalian, itu kan penyakit itu. Itu kalau tidak segera diobati, itu akan menumbuhkan rasa iri, yang akhirnya bisa merusak. Ada keinginan merusak apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga obatnya oleh Nabi diberitahu supaya melihat orang yang lebih rendah
dari harta atau fisiknya di bawahnya dia gitu loh. Melihat orang lain dia tidak punya mobil, melihat orang lain punya mobil, ya kan? Melihat orang lain yang menurutnya lebih ganteng atau lebih cantik, nah, itu supaya segera diobati gitu loh. Segera melihat ke orang lain, kondisi orang lain yang dia punyanya hanya sepeda motor, melihat orang yang tidak punya sepeda motor, yang hanya bisa jalan kaki, sehingga bisa menjadikan dia lebih bersyukur. Atau mungkin melihat orang lain yang lebih cantik, lebih ganteng, biar nggak terlalu terobsesi oleh hal seperti itu, coba ke rumah sakit yang anggota tubuhnya nggak lengkap atau punya cacat, sehingga kita melihatnya dengan hanya kita anggota tubuhnya utuh situ saja lah, sudah bisa merasa sangat bersyukur sekali. Sehingga hatinya tidak terbebani, tidak terlalu mengejar kesempurnaan yang sebenarnya nggak ada artinya gitu loh. Ya, sebenarnya nggak ada artinya. Gitu loh. Karena pada kenyataannya kalau orang Jawa itu semuanya sawang sinawang, ya, sawang sinawang. Kadang-kadang itu hanya di benak kita saja. Kayaknya punya mobil itu bisa lebih enak. Wah, kayaknya dia lebih baik, lebih. Kadang-kadang belum tentu. Dan kenyataannya begitu. Punya mobil bagus, bingung ngisi bensinnya. Atau punya cantik, ganteng, tapi kadang akhlaknya nggak baik. Sehingga ya itu tadi, ketika kita tahu dunia itu sawang sinawang, ya kita jangan selalu melihat orang yang kelebihannya di atas kita. Sering-seringlah melihat orang yang kondisinya di bawah kita, ya kan? Entah itu dari fisik, entah itu dari harta dunia, sehingga kita selalu bisa bersyukur gitu loh. Bersyukur, legowo. Ketika kita legowo, ya kan, untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu ringan, nggak terbebani, semuanya lancar. Gitu. Pada kenyataannya sudah, mungkin jenengan juga bisa merasakan, kadang hanya masalah sepele saja, itu bisa menjadi pemikiran sehari itu, memikirkan itu berat. Sholat nggak konsentrasi, ibadah nggak konsentrasi, ya kan, kerja nggak konsentrasi, efeknya akan banyak sekali, gitu loh. Sehingga secara tidak langsung Nabi itu juga memberitahu hal-hal yang memberatkan itu ya supaya segera diobati, ya kan. Ketika memang masalahnya itu di hati, ini kan masalah hati kan. Jadi gimana kita melihat orang lain itu menurut kita kok kayaknya lebih bagus, lebih wah daripada kita, itu supaya segera diobati. Obatnya dari Nabi melihat kondisi orang di bawah kita. Sehingga ketika yang tadinya mungkin hawa nafsunya memerangi kita, kemudian mungkin setan juga membujuk kita, kondisi lingkungan juga mempengaruhi kita, untuk kita berpacu agar bisa selalu menyaingi orang yang menurut kita di atas kita, itu akhirnya ibadahnya itu nggak konsentrasi. Wah, saya harus lebih kelas lagi, atau wah gimana kok ternyata ada yang lebih ganteng daripada saya, lebih cantik daripada saya, gimana caranya biar saya lebih ganteng daripada dia, lebih cantik daripada. Jadi kehidupannya yang dipikirkan itu aja gitu. Tapi ketika itu segera kita tutup, nggak ada celah untuk memikirkan itu, nah, kita ringan, ibadah ya bisa konsentrasi, ya bisa khusyuk, kerja, ketika sedang kumpul dengan keluarga juga benar-benar bisa hadir. Kadang-kadang kan kalau nggak konsentrasi ya tahu sendiri, ya kan, kayaknya hadir tapi kosong pikirannya, ya efeknya akan banyak sekali. Jadi hatinya ketika ada penyakit seperti itu supaya segera diobati. Obatnya dengan melihat kondisi orang yang di bawah kita. Rawahul Bukhari, Kitabur Riqaq. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aibun aniz Zuhri qala akhbarani Salim ibnu Abdullah anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Abdullah bin Umar, sami'tu mendengar aku Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Nabi, innaman nasu, sesungguhnya manusia,
Iku kal ibili seperti onta. Al-mi'ah 100. La takadu tidak hampir tidak tajidu menjumpai kamu fiha di dalam onta 100 tadi rohilatan satu onta yang bisa dinaiki. Rohilatan satu onta yang bisa dijadikan kendaraan. Rawahul Bukhari fi Kitabur Riqab. Abdullah bin Umar bercerita, Nabi bersabda, jadi manusia itu seperti, kondisi manusia sekarang ini seperti, jadi 100 onta, untuk menemukan satu onta saja yang bisa dikendarai itu sangat susah sekali. Sangat susah sekali. Atau kita memilihnya itu sangat susah sekali. Kalau nggak tepat itu kadang-kadang menurut kita mungkin sudah bisa dinaiki, ternyata nggak bisa jadi kendaraan. Gitu loh. Beberapa ulama mengartikan ini juga bisa dalam mencari teman atau berhubungan dengan orang lain gitu loh. Ada juga yang hadis ini artinya masalah amanah, kejujuran yang sangat sulit didapatkan gitu loh. Di antara manusia-manusia itu banyak sekali di antara mereka yang memang untuk jujur itu, orang jujur itu susah sekali didapatkan. Makanya Bukhari memasukkan hadis ini di Kitabur Riqaq, babnya itu babu raf'il amanah. Babu raf'il amanah, hadisnya hadis ini. Jadi secara tidak Bukhari mengartikan hadis ini bahwa amanah itu sudah, ketika amanah sudah diangkat, ya kan, sehingga kondisinya akan susah sekali kamu menemukan satu orang jujur di antara 100 orang, itu sangat susah sekali gitu. Nah, dari itu kita yang menjadi orang Islam, orang Muslim, ketika bahwa amanah jujur itu adalah sudah menjadi perintahnya Allah Rasul, supaya kita taati, kita kerjakan, sehingga kita sendiri, ya kan, akan tidak kesulitan menjadi orang yang jujur. Yang jelas itu juga menunjukkan bahwa pada akhir zaman orang sudah banyak meninggalkan Quran hadis, sehingga mereka sendiri nggak tahu perintahnya Allah Rasul bahwa orang harus jujur, orang harus amanat gitu. Sehingga akan sulit sekali menemukan orang yang jujur, orang yang amanah. Sehingga itu juga menjadi peringatan buat kita, jangan sampai walaupun sudah akhir zaman, kita juga alhamdulillah sekali kita masih bisa mengkaji, mengetahui apa yang menjadi perintahnya Allah Rasul, terutama bahwa orang Islam itu harus amanat, harus jujur. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin, haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Amr wa an Sa'id ibn Abi Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu, sungguhnya Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qultu, berkata aku, ya Rasulullah, wahai Nabi, aku Abu Hurairah, man, siapakah as'adun nasi, paling beruntungnya manusia, bisyafa'atika, dengan pertolonganmu, dengan syafaatmu, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Nabi, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu siapa Nabi besok pada hari kiamat, Nabi? Faqala, menjawab siapa Nabi, laqad dzanantu, niscaya sungguh telah menyangka aku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, laqad dzanantu, niscaya sungguh telah menyangka aku Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, Allah yas'alani, bahwasanya tidak bertanya
padaku, Allah yas'alani, bahwasanya tidak bertanya padaku, an hadzal hadisi, dari ini hadis, tentang pertanyaanmu tadi, orang yang paling beruntung dengan syafaatku besok di hari kiamat, siapa hadun, orang lain. Awwalu minka, lebih dahulu, minka darimu Abu Hurairah. 5, karena apa-apa, ra'aitu melihat aku, Nabi, min hirsika, dari semangatmu, alal hadisi, atas hadis. As'adun nasi, adapun yang paling beruntungnya manusia, bisyafaati, dengan syafaatku, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, iku man, orang, qala, berkata dia, la ilaha illallah, berkata la ilaha illallah, khalisan, ikhlas, min qibali nafsihi, dari arah dirinya. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, Nabi, yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu besok hari kiamat itu siapa, Nabi? Nabi menjawab, sudah kuduga yang akan bertanya tentang ini yang paling awal itu ya kamu. Karena saya tahu semangatmu dalam mengumpulkan hadis dan memangkulkan lagi ke orang lain. Sudah kuduga yang bakal pertama orang yang menanyakan hal ini kepada saya itu kamu. Sudah kuduga. Kemudian Nabi menjawab, yang paling beruntung mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas, murni dari dirinya tanpa ada niat lain-lain. Jadi melafadzkan la ilaha illallah, memang mengakui masuk ke Islam itu ya karena murni keinginannya sendiri, karena dia faham, karena dia ngerti maksudnya orang hidup itu harus punya Tuhan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut. Jadi tahu bahwa dia itu hambanya Allah yang harus mengikuti aturannya, yaitu dengan masuk ke Islam, mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah dan Rasul. Tapi orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi itu, kalau dia faham betul, ya kan, dia akan otomatis tahu konsekuensi dari ucapannya la ilaha illallah. Seperti zaman dulu, ya, zaman Nabi, ya kan, pamannya Nabi malu, tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Nabi bilang, ucapkan saja la ilaha illallah, besok di hadapan Allah akan saya perjuangkan jenengan mati-matian. Tapi karena pamannya malu dengan teman-temannya, penggede-penggedenya, pembesar-pembesar orang musyrik, sehingga pamannya meninggal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pamannya tahu, ketika karena pamannya orang Arab, tahu bahasa Arab, bahwa kandungan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu apa. Sehingga bukan sesuatu yang mudah. La ilaha illallah aja, bukan seperti itu saja. Dia tahu konsekuensinya bahwa ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, menyerah pasrah kepada Allah, mengikuti apa yang perintah Allah Rasul. Menjauhi berhala, ya kan, harus sholat, zakat, puasa, dan mengikuti semua syariat Allah yang ada, mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah Rasul. Itu sudah konsekuensinya seperti itu. Sehingga ketika zaman berganti zaman, tahun berganti tahun, ya kan,
ketika orang yang Islam sudah menyebar di berbagai negara, yang kebanyakan mereka bahkan nggak tahu bahasa Arab, perlu dijelaskan lagi bahwa orang mengucapkan la ilaha illallah itu selalu dengan konsekuensi gitu. Orang yang seperti hadis ini, yang dia sadar bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu ada konsekuensinya gitu loh. Ada konsekuensinya, yaitu menyerah, pasrah, diatur, mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah Rasul ya kan? Bukan hanya ucapan saja gitu. Kalau ucapan, kalau di logika, kenapa sampai pamannya Nabi kok ngucap aja kok nggak mau? Berarti kan ada alasannya. Karena paman Nabi itu tahu betul konsekuensinya. Dia masih berat, malu berat, ya kan? Meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan kaumnya. Gitu. Dan itu nggak mudah. Makanya kita yang bukan orang Arab, perlu dijelaskan lagi akhirnya. Bahwa man qala la ilaha illallah khalisan min qibli nafsihi, itu adalah as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Itu orang yang memang mengucapkan la ilaha illallah memang karena ikhlas, ya kan? Karena memang tahu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Maka dari itu ya kita supaya paham hal seperti itu, sehingga kita sendiri akhirnya memahami bahwa saya ini ketika jadi orang Islam, kemudian melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya kan? Nah, itu ada konsekuensi yang harus dikerjakan. Ada konsekuensi, dan ketika memang kita tahu dan kita akhirnya ikhlas, ya kan, memilih mengucapkan la ilaha illallah, ya nggak berat gitu loh, nggak berat dalam karena tahu bahwa ketika ucapan la ilaha illallah itu diucapkan, itu kita tahu konsekuensinya, sehingga ketika tahu konsekuensinya ya kita mengerjakan saja. Akhirnya nggak merasa ada yang dibohongi atau merasa berat dalam mengerjakan, enggak, karena kita tahu konsekuensinya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengakui bahwa keesaan Allah, ya, itu berarti dia juga punya konsekuensi mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, yaitu menetapi agama Islam, berpedoman Quran hadis, mentaati semua yang menjadi syariat dalam agama Islam. Rawahul Bukhari. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala, haddatsana Abu Usamah an Buraid ibni Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Musa qala, bersabda siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi, gambarannya orang, yadhkuru, yang berzikir dia, selalu ingat dia, Rabbahu, pada Tuhannya, pada Allah, walladzi, dan orang, la yadhkuru, tidak ingat dia, tidak ingat pada Allah, mathalul hayy, seperti orang hidup, wal mayyiti, dan orang mati. Gambarannya, Nabi bersabda, gambarannya orang yang selalu ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, dan orang yang tidak zikir kepada Allah itu seperti orang hidup dan orang mati. Karena dengan banyak zikir kepada Allah itu dia mentaati perintah Allah Rasul, seperti orang yang hidup. Dan orang yang tidak ingat kepada Allah atau bahkan tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah Rasul itu seperti orang yang mati. Orang mati ya, di Quran juga banyak digambarkan seperti itu. Orang iman, orang kafir. Orang iman itu seperti orang yang hidup, orang kafir itu seperti orang mati. Itu kita juga
nggak mau dikatakan orang yang mati, ya kan? Mati itu ya sudah nggak ada gunanya, gitu loh. Maka dari itu ya kita tidak mau dikatakan orang mati ya supaya banyak zikir kepada Allah. Rawahul Bukhari Kitabud Da'wat. Banyak berdoa kepada Allah dalam segala hal itu, selalu ingat kepada Allah, sehingga apapun masalahnya ingat kepada Allah, selalu minta tolong kepada Allah. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin haddatsana Jarir anil A'mash an Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sungguhnya bagi Allah, malaikatan, malaikat, yatufuna, yang keliling mereka, fit turuki, di beberapa jalan, yaltamisuna, mencari mereka, ahlal zikri, pada ahli zikir, orang yang banyak zikir kepada Allah. Fa'idha wajatu, maka ketika menjumpai mereka, malaikat yang mencari ahli zikir, kauman, pada kaum, yadhkuruna Allah, yadhkuruna, berzikir mereka Allah pada Allah, tanadau, maka saling memanggil mereka, halummu, kemarilah kalian, ila hajatikum, pada keperluan kalian. Kalau berkata siapa Nabi, fayahuffunahum, maka mengitari mereka, malaikat, hum, pada mereka kaum yang zikir kepada Allah, bi ajnihatihim, dengan sayap mereka, ilas samai, sampai langit, ilas samai dunia, sampai langit dunia. Jadi Allah itu punya malaikat-malaikat yang berada di jalan-jalan. Mereka mencari hamba-hamba Allah yang sedang zikir. Ketika salah satu dari mereka menjuntai sebuah kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka memanggil teman-temannya, sini. Ini loh, yang kalian cari ada di sini. Kemudian mereka mengitari orang-orang yang lagi berzikir tersebut dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Qala, bersabda siapa Nabi, fayas aluhum, maka bertanya pada mereka malaikat, siapa rabbuhum, Tuhan mereka, Allah. Wahwa, adapun Allah, iku a'lamu, lebih tahu, minhum, daripada mereka, ma, apa-apa, yaqulu, yang berkata siapa ibadi, hambaku. Kemudian Allah bertanya kepada mereka. Sebenarnya umpama Allah nggak nanya itu tahu, gitu loh. Allah itu lebih tahu dari apa yang diucapkan oleh hambanya. Hamba itu sedang zikir, sedang apa itu, sebenarnya Allah tahu. Cuman Allah tetap nanya kepada malaikat. Qalu, berkata mereka, yaquluna, berkata mereka hamba, yang mereka ucapkan, yusabbihunaka, mensucikan mereka kepadamu Allah. Mereka membaca tasbih. Wa yukabbirunaka, dan mengagungkan mereka kepadamu. Mereka membaca takbir. Wa yahmadunaka, dan memuji mereka kepadamu. Wa yumajjidunaka, dan memuji mereka kepadamu. Mereka berzikir kepadamu ya Allah. Mereka sedang zikir kepadamu ya Allah. Qala, bersabda siapa Nabi, fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, hal adakah,
Ra'auni melihat mereka, ni padaku. Lah mereka kok memuji saya, mengagungkan saya. Apakah mereka itu melihat saya? Qala bersabda Nabi, fayaquluna, maka menjawab mereka para malaikat, la tidak. Wallahi demi Allah, ma ra'auka, tidak melihat mereka kepadamu. Enggak, ya Allah, mereka tidak melihat engkau. Jadi mereka ya memang zikir, tapi bukan karena melihatmu terus zikir, itu tidak. Qala bersabda siapa Nabi, fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, wa kaifa, dan bagaimana, lau ra'auni, seandainya melihat mereka ni padaku. Kemudian Allah menanyakan lagi, nah kalau seandainya mereka melihat saya beneran tuh bagaimana? Kalau bersabda siapa Nabi, yaquluna, menjawab siapa malaikat, lau ra'auka, seandainya melihat mereka kepadamu, kanu, ada mereka, iku asyaddalaka, lebih sangatnya, laka padamu, ibadatan, ibadahnya. Wa asyadda, dan lebih sangat, laka padamu, tamjidan, memujinya. Wa aktsara, dan lebih banyaknya, laka padamu, tasbihan, mensucikannya. Seandainya mereka melihat saya bagaimana? Oh, mereka pasti akan lebih semangat lagi, lebih giat lagi, lebih menyangatkan lagi, ibadahnya lebih mempeng lagi, zikirnya, tasbihnya akan lebih banyak lagi, akan lebih, pokok ketika memang mereka melihat jenengan ya otomatis akan lebih sangat lagi dalam berzikir, dalam beribadah. Qala bersabda Nabi, yaqulu, berfirman siapa Allah, fama yas'aluni, fama, maka apakah yas'aluni, yang minta mereka ni padaku. Nah, terus mereka itu minta apa? Qala, menjawab siapa malaikat, yas'alunaka, minta mereka kepadamu al jannata, pada surga. Terus mereka itu pada mau apa? Mintanya apa? Memuji saya, ibadah semangat. Itu maunya apa? Mereka minta surga, ya Allah. Minta surgamu, ya Allah. Qala, bersabda siapa Nabi, yaqulu, berfirman siapa Allah, wahal, dan adakah, ra'auha, melihat mereka hamba, ha, pada surga? Emangnya mereka pernah melihat surga? Kok mereka minta surga? Qala, bersabda siapa Nabi, yaquluna, berkata siapa para malaikat, berkata mereka malaikat, la, tidak, wallahi demi Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma, tidak, ra'auha, tidak melihat mereka hamba, ha, pada surga. Iya ya Allah, padahal mereka juga belum pernah melihat surga, tapi mereka minta surga. Ya, karena orang iman, orang Islam, mereka iman terhadap apa yang diceritakan Allah Rasul dalam Al-Quran, dalam hadis tentang surga. Jadi dengan imannya itu mereka akhirnya minta surga. Tapi Allah nanya ke malaikat, emang mereka pernah lihat? Belum pernah ya Allah melihat ke surga. Qala, bersabda Nabi, yaqulu, berfirman siapa Allah, fakaifa, maka bagaimana, lau annahum, seandainya sesungguhnya mereka, ra'auha, melihat mereka, ha, pada surga. Qala, bersabda siapa Nabi, yaquluna, berkata mereka para malaikat, lau annahum, seandainya sesungguhnya mereka, lau annahum, seandainya sesungguhnya mereka, ra'auha, melihat mereka, ha, pada surga, iku kanu, ada mereka,
asyadda lebih sangatnya alaiha atas surga, khirson senangnya, semangatnya, khirson semangatnya. Wa asyadda dan lebih sangatnya laha pada surga, tolaban mintanya, mencarinya. Wa a'zama dan lebih besarnya fiha di dalam surga, rogbatan senangnya. Kemudian Allah bertanya, kalau seandainya mereka melihat bagaimana? Melihat surga. Malaikat menjawab, oh ya otomatis ya Allah, mereka akan lebih semangat, akan lebih gigih lagi, akan lebih memperjuangkan bagaimana bisa masuk ke dalam surga. Mereka baru hanya iman dengan apa yang Allah firmankan di Quran, yang Nabi sabdakan di hadis tentang bagaimana surga saja, mereka sudah semangat sekali. Kalau mereka bisa melihat, mereka akan lebih semangat daripada itu. Mereka akan lebih lebih besar lagi keinginannya untuk bisa mendapatkan surga. Lebih sangat lagi dalam mencari surga. Qala berfirman siapa Allah? Famimma, maka dari apa? Ya ta'awwadzuna, minta perlindungan mereka. Qala bersabda siapa Nabi? Yaquluna, berkata mereka para malaikat, menjawab, minan nari, dari neraka. Terus itu hamba-hamba itu mereka minta perlindungan dari apa? Oh, mereka minta perlindungan dari neraka ya Allah. Mereka tidak ingin masuk neraka, pengen dijauhkan dari neraka. Qala bersabda Nabi, yaqulu berfirman siapa Allah, wahal dan adakah ra'auha melihat mereka hamba ha pada neraka? Ya kok mereka minta dijauhkan dari neraka, berlindung dari neraka? Emang mereka pernah melihat neraka? Qala bersabda siapa Nabi, yaquluna berkata siapa mereka malaikat, la tidak, wallahi demi Allah, ma ra'auha tidak melihat mereka ha pada neraka. Belum pernah ya Allah, mereka juga belum pernah melihat neraka. Qala bersabda siapa Nabi, yaqulu berfirman siapa Allah, fa kaifa, maka bagaimana? Lau ra'auha, seandainya melihat mereka hamba ha pada neraka. Umpama mereka melihat neraka betulan bagaimana? Qala bersabda siapa Nabi, yaquluna berkata mereka malaikat, lau ra'auha, seandainya melihat mereka ha pada neraka, kanu, ada mereka hamba, asyadda lebih sangat, minha dari neraka, firoron larinya, wa asyadda dan lebih sangat laha pada neraka, makhofatan takutnya. Seandainya mereka melihat neraka beneran bagaimana? Oh, mereka ketika tahu bahwa neraka itu sangat-sangat ngeri, mereka akan lebih sangat larinya itu lebih menjauh lagi. Lari menjauh itu lebih kencang lagi larinya Nabi. Ya Allah. Mereka akan benar-benar takut. Takutnya lebih-lebih. Sekarang sudah takut, ketika mereka melihat langsung, mereka akan lebih takut lagi. Qala bersabda siapa Nabi, fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, fa'ushidukum, maka mempersaksikan aku pada kalian, ani sesungguhnya aku, fa'ushidukum, maka mempersaksikan aku pada kalian para malaikat, ani sesungguhnya aku, qad ghafartu, sungguh telah mengampuni aku lahum, untuk mereka. Jadi dari hadis ini, orang yang berkumpul berzikir kepada Allah, seperti orang ngaji, ya kan, itu kan ya berzikir mengingat kepada Allah dengan ikhlas, ya kan, dengan memang
murni, ya kan, mengharap surga Allah, takut dengan neraka Allah, ya kan, karena mengikuti apa yang diperintahkan Allah Rasul, ya kan, mengharap surga karena memang betul-betul iman terhadap apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, yang disabdakan Nabi dalam hadis, ya kan, mengharap surga betul, kemudian takut kepada neraka, takut karena iman bahwa neraka itu ada, siksaan itu ada, ya kan, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, seperti yang disabdakan Nabi di hadis. Kemudian setelah Allah berbicara dengan malaikat bahwa memang hamba-hamba yang zikir kepada Allah itu memang orang-orang yang memang ikhlas, orang-orang yang memang orang iman. Akhirnya saksikanlah bahwa saya mengampuni mereka. Maka dari itu ya, ketika kita tahu hadisnya seperti ini, ketika kita berada di majelis zikir, termasuk di pengajian, ya yang semangat, gitu. Qala bersabda siapa Nabi, yaqulu berkata, siapa malakun malaikat, minal malaikah dari beberapa malaikat. Fihim di dalam mereka, orang-orang yang berzikir, hamba-hamba yang sedang berzikir, iku fulanun fulan, laisa tidak ada dia, minhum dari mereka. Bukan orang yang ikut zikir. Innama ja'a, sungguhnya datang dia, lihajatin, untuk keperluan. Jadi ada perlu lain. Jadi datang ke situ itu bukan karena mengikuti majelis zikir, bukan karena untuk berzikir. Qala berfirman siapa Allah, hum mereka, al-julasa'u, teman duduk. La yashqa, tidak celaka, bihim, sebab mereka, sebab adanya orang yang zikir tadi, siapa jalisuhum, teman duduknya mereka. Yang hanya duduk saja karena ada keperluan yang selain zikir, dia juga nggak ikut zikir karena dia berada di golongan orang yang zikir, maka itu tidak akan membuat celaka. Tetap diampuni oleh Allah, tetap diampuni oleh Allah. Dalam riwayat lain juga malaikat ketika bilang ke Allah, lah ini ada yang gak ikut zikir, gak apa-apa, saya tetap akan mengampuninya. Karena Allah itu wasi'ul maghfirah, wasi'ur rahmah. Karena Allah itu ya pengampunannya, rahmatnya luas sekali. Sehingga sampai ada yang bukan orang yang datang berkumpul karena zikir pun juga tetap diampuni oleh Allah. Sebegitu belas kasihnya Allah terhadap hambanya. Jadi termasuk kefadalannya berkumpul dengan orang ahli zikir, yaitu mendapat pengampunannya Allah. Haddatsana Abu Quraibin, haddatsana Talq ibnu Ghannam, an Syarikin, wa Qais, an Abi Hasinin, an Abi Saleh, an Abi Hurairah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Addi mendatangkanlah, menyampaikanlah al-amanata, addi menyampaikanlah kamu al-amanata pada amanat, ilaman pada orang, iktamanaka yang mempercayai dia kepadamu. Amanat itu supaya diberikan kepada orang yang ya amanat, orang yang kamu percayai untuk bisa memegang amanat. Wala takhun, dan janganlah berkhianat kamu, man pada orang, khonaka yang khianat dia kepadamu. Jadi khianat itu jangan dibalas dengan khianat,
Kalau kamu dikhianati, ya jangan khianat balik. Jadi perintahnya Nabi, amanat itu supaya diberikan ke ahlinya. Jadi orang yang memang bisa dipercaya untuk memegang amanat. Dan ketika kamu dikhianati, jangan balik mengkhianati orang tersebut. Jadi kita diajari oleh Nabi sifat yang budi pekerti yang sangat tinggi sekali. Pada kenyataan di lapangan ya tidak mudah. Pada kenyataan di lapangan tidak mudah. Ketika disakiti mesti pengen menyakiti balik. Nabi memberitahu kita kalau dikhianati jangan khianat balik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Istirahat sebentar, nanti kita mulai lagi.
Kita lanjutkan halaman 122. Haddatsana Amr ibn Hafs Asy-Syaibani akhbarana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Huyai ibn Abdullah an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Abi Ayyub qala, berkata siapa Abu Ayyub, sami'tu mendengar aku Abu Ayyub Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, bersabda siapa Nabi, man barang siapa farraqa memisahkan dia bainal walidati antara ibu wa waladiha dan anaknya ibu, farraqa maka akan memisahkan siapa Allah bainahu antaranya dia wa baina ahibbatihi dan antara kekasihnya, saudara-saudaranya, sanak familinya, yaumal qiyamati besok pada hari kiamat. Nabi bersabda, barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, kalau dalam urusan jual beli budak, ya kan, ketika ada ibu dan anaknya, yang dibeli hanya anaknya saja atau ibunya saja, jadi dia memisahkan antara ibu dan anak, ancamannya besok di hari kiamat ketika orang itu juga lagi butuhnya bantuan orang lain dari kerabat dekatnya untuk menyelamatkan dia dari siksa neraka, itu dipisahkan sehingga dia nggak ada yang bantu, nggak ada yang bisa membantu dia. Atau ya hal-hal yang lain yang bukan urusan jual beli budak yang akhirnya bisa berakibat memisahkan antara ibu dan anaknya, akan mendapatkan ancaman seperti ini juga. Akan dipisahkan dia dengan kerabatnya yang seharusnya di hari kiamat itu kondisi dia paling butuhnya dengan kerabatnya untuk bisa membantu dia, barangkali bisa menyelamatkan dia, tapi oleh Allah dipisahkan sehingga ya tidak ada yang bisa diharapkan. Haddatsana Qutaibah haddatsana Abu Awanah an Amr ibni Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, la'ana melaknati siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi pada orang yang menyuap, wal murtashi dan orang yang disuap, menerima suap, fil hukmi di dalam urusan hukum. Abu Hurairah berkata, Nabi melaknati orang yang memberi suap dan menerima suap di dalam suatu hukum, yang akhirnya dengan adanya suap menyuap itu bisa merubah yang hukum itu sudah diputuskan seperti itu, akhirnya bisa dibatalkan. Sesuatu yang mestinya benar bisa menjadi salah, sesuatu yang mestinya salah bisa menjadi benar. Allah melaknati orang yang seperti itu, ya kan. Kalau memang salah, ya sudah diterima, ditobati, tidak perlu menyuap, akhirnya bisa merubah hukum yang tadinya itu salah, ya kan, bisa menjadi benar. Yang artinya benar bisa menjadi salah. Itu akan mendapatkan laknatnya Nabi. Itu sesuatu yang berat sekali. Kalau sudah Nabi melaknat, berarti itu perkara yang besar. Haddatsana Abu Quraibin, haddatsana Ishaq ibn Sulaiman Ar-Razi an Dawud ibni Qaisin an Zaid ibni Aslam an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa anzoro yang menunggu dia, mu'siran pada orang yang kesulitan, atau wadoa meletakkan dia lahu pada orang yang kesulitan,
Zallahu, maka akan menaungi padanya siapa Allahu Allah yaumal qiyamati, pada besok hari kiamat, tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yauma la zilla, tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yauma la zilla, pada harinya tidak ada naungan, illa, kecuali zilluhu, naungannya Allah. Ini kefadalannya orang yang diutangi, ya kan, kemudian ketika mau nagih hutang itu yang ditagih kondisinya masih sulit, ya kan? Kemudian dia memberi kelonggaran, nunggu, nggak apa-apa mas, gimana, masih belum ada ya mas? Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti aja kalau masnya udah punya uang bisa ganti utangnya baru nanti bayar. Atau meletakkan utangnya, meletakkan ini bisa membebaskan semuanya, bisa membebaskan sebagian. Jadi karena dia merasa ya umpama dia nggak bayar itu juga nggak berpengaruh ke ekonominya dia, sehingga dia ya udah mas, nggak apa-apa, nggak usah saman bayar, saya ridhokan. Atau baru dibayar separuh, kemudian separuhnya masih belum bisa bayar, kemudian sama dia dibebaskan, nggak apa-apa mas, yang separuh lagi nggak usah dibayar, sudah saya anggap lunas. Karena itu nggak mudah, itu perkara yang berat sekali, apalagi pada zaman akhir seperti itu berat sekali, sehingga diganjar oleh Allah, oleh yang bisa ridho, hatinya bisa regowo, ya kan. Orang yang diutangi kok bisa nggak bayar dulu, nggak apa-apa, nanti aja, sak punyanya duit, atau bahkan utangnya dianggap lunas, atau baru bayar separuh, kemudian yang sisanya dianggap lunas. Oleh Allah diberi kefadolan, besok di hari kiamat yang nggak ada naungan, orang semuanya kepanasan, ya kan. Orang itu akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Masya Allah. Jadi orang itu akan mendapatkan naungan yang dimana waktu hari itu nggak ada naungan, nggak ada orang yang dapat naungan, gitu. Tapi karena dia di dunia itu seperti itu, ya kan. Kemudian besok di hari kiamat yang dimana tidak ada naungan, dia mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah. Sungguh luar biasa. Makanya itu juga diawali dengan kondisi kita itu menjadi orang, usaha menjadi orang yang merasa cukup dengan kondisi yang ada, merasa orang yang merasa bisa ridho menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga ketika kita awalnya bisa merasa seperti itu, ya kan, ketika ada orang ngutang, kemudian kita bisa mikir, orang itu memang nggak bayar itu loh, saya juga nggak sampai kekurangan, nggak apa itu, bisa ridho, pol-polnya pol saya juga masih bisa makan, anak istri saya juga masih bisa makan, itu mau saya ambil paling ya untuk beli mobil, memang nggak beli mobil sekarang juga nggak apa-apa, ya. Awalnya itu dari bisa sifat nerimo ing pandum, ya kan. Sehingga bisa timbul sifat seperti ini. Akhirnya diganjar oleh Allah sesuatu yang pol sekali, gitu. Sesuatu yang pol sekali. Dan itu nggak mudah, ya kan. Apalagi kalau sudah di dalam hatinya sudah ada timbul bibit-bibit harus bersaing dengan yang lain, atau punya sifat yang sudah terlalu condong dengan keduniaan, itu sangat susah sekali untuk bisa meretakan hasil ini. Bahkan nggak bisa mas, harus saman bayar, kalau nggak saya datangkan polisi, atau nanti saya polisikan, dan lain-lain. Arahnya malah akhirnya merusak, gitu loh, merusak. Jadi awalnya orang bisa punya sifat seperti ini, ya kan, punya utang, ya,
kemudian membebaskan. Karena ya awalnya itu dia bisa punya sifat yang yaitu tadi nerimo ing pandum, merasa tidak kekurangan, ya kan. Walaupun mungkin menurut orang lain kekurangan, tapi dia punya sifat seperti itu sehingga dia merasa nggak kekurangan. Umpama utangnya nggak dibayar sekarang, ya itu nggak ada masalah buat dia. Dia masih bisa mikir, nggak apa-apa, saya masih bisa makan seperti orang lain makan. Saya pakai baju seperti umumnya orang pakai baju. Keluarga saya ya bisa makan. Sehingga nggak apa-apa lah kalau sekarang nggak dibayar, nggak apa-apa mas, belum punya belum punya uang, nanti dibayar nanti saat longgarnya, nggak apa-apa. Ketika kita tahu hadis seperti ini, ya usaha. Siapa yang nggak mau mendapatkan naungannya Allah ketika di hari yang nggak ada naungan, gitu loh. Saya termasuk awal-awalnya rangkaian-rangkaian orang bisa masuk surga itu ya perjalanannya mulus. Ketika di hari kiamat orang dikumpulkan pada harinya nggak ada naungan, kemudian dia mendapat naungan, itu permulaan yang bagus sekali, gitu loh. Pertanda biasanya nanti ke depan, kemudian waktu hisapan dan seterusnya itu lebih mudah lagi, gitu loh. Dari itu ya ketika kita tahu ada hadis seperti ini dan ada kefadolannya, ya supaya kita bisa menjadi orang yang bisa mendapatkan kefadolan ini. Haddatsana Muhammad ibnu Sahal ibnul Muhajir Ar-Raqi haddatsana Muammal ibnu Ismail haddatsana Hamad ibnu Salamah an Suhail ibni Abi Salih an akhihi, dari saudara laki-lakinya Suhail, an abihi, dari bapaknya Suhail, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man, barang siapa, aksara, yang memperbanyak dia, zikrallahi, pada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, faqad bari'a, maka sungguh cuci tangan dia, bebas dia, minan nifaqi, dari kemunafikan. Barang siapa yang banyak zikir kepada Allah, zikirnya memang karena mukhlis karena Allah, ya kan, zikir yang memang beneran itu memang karena dia zikir, ya kan, bukan karena pengen memperlihatkan ke orang lain bahwa saya itu ahli zikir, ya kan. Memang dia zikir karena itu perintah Allah dan banyak kefadalan-kefadalan yang dapat, ya, maka dia akan terbebas dari kemunafikan. Hidupnya di dunia akan dijaga oleh Allah agar tidak menjadi orang yang munafik. Dari itu ya kita supaya banyak memperbanyak zikir agar mendapatkan kefadolan ini. Di hadis lain, man aktsara insyaallah kurang lebih, man aktsara zikrullah faqad ahabbahu. Jadi Allah akan mencintai dia. Haddatsana Ahmad ibnu Iskabin haddatsana Muhammad ibnu Fudail an Umarah ibnu al-Qaqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, dua kalimat, habibatani, yang disenangi keduanya, ilar rahmani, oleh Allah yang maha pengasih, maha penyayang, khafifatani, ringan keduanya, alal lisani, atas mulut, mudah diucapkan. Dua kalimat yang disenangi oleh Allah, yang mudah diucapkan. Saqilatani, berat keduanya, fil mizani, di dalam timbangan amal. Tapi itu berat di timbangan amal. Jadi akhirnya timbangannya bisa berat. Sehingga ketika timbangannya berat, ya bisa memasukkan ke dalam surga. Bisa meninggikan derajat di surga. Yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, satu kalimat, subhanallahil azim kalimat yang kedua. Jadi subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim
adalah dua kalimat yang mudah diucapkan tapi berat di timbangan amal. Dan itu juga disenangi oleh Allah ketika hambanya mengucapkan itu dengan dasar memang dengan dasar memang subhanallah mensucikan Allah, ya kan, ya karena dasar dari hati, jadi tahu betul maksudnya dari ucapan itu dan memang mengakui betul bahwa Allah Maha Suci, segala puji bagi Allah, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, benar-benar mengetahui seperti itu, kemudian mengucapkan seperti itu, banyak membaca itu, nah, itu akan bisa menjadikan timbangan amal kita berat, sehingga bisa memasukkan kita ke dalam surga, kemudian bisa meninggikan derajat kita di surga. Qad tamma, sungguh telah sempurna apa kitabul ahkam was sunani, dan beberapa sunnah, hadis-hadis yang di dalamnya, minal ahaditsi, dari beberapa hadis as-sahihati yang sahih. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitabul ahkam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji, hadis-hadis yang ada di dalamnya bisa kita terapkan, kita amalkan di kehidupan sehari-hari, sehingga itu bisa menambah pahala kita, bisa menambah derajat kita, bisa menambah keyakinan kita bahwa apa yang kita kaji ini memang betul-betul perintahnya Nabi, betul-betul perintahnya Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan barokah. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Bapak Ibu, para peserta asrama himpunan online dimanapun berada, para jamaah semua yang kami hormati. Pertama, kami bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang dikaruniakan Allah pada kita semua. Untuk itu semua nikmat Allah saya syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para umara, para ulama ussalihin yang telah menyebarkan agama yang hak ini sehingga kita yang jauh dari Mekah Madinah, jauh dari masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam, manisnya hidayah. Semuanya kita syukuri, alhamdulillah. Jazahumullahu khaira. Dan atas perhatian Bapak Ibu para peserta asrama himpunan secara online, kami juga ikut mensyukuri atas perhatiannya, kesabarannya. Kami syukuri, alhamdulillah. Jazakumullahu khaira. Bapak Ibu para peserta asrama himpunan secara online yang kami hormati, sudah 3 bulan kurang lebih kita melaksanakan asrama himpunan ini. Alhamdulillah, Allah paring kelancaran, Allah paring aman, Allah paring barokah. Ini semua tidak lepas dari peran dari banyak pihak, baik dari yang ada di studio utama, yang ada di Pondok Wali Barokah, dari Dewan Guru, maupun dari panitia, dari tim IT, dan panitia yang lain yang tidak bisa kami sebut, yang sudah berperan besar untuk melancarkan asrama ini. Dan juga tim IT yang ada di studio-studio mini, ataupun yang ada di PC-PAC, di majelis taklim, dimanapun berada, ataupun yang di tempat-tempat yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, sehingga asrama himpunan secara online ini bisa dilaksanakan dengan lancar, juga para generus bisa mengikuti dengan baik. Ini semua adalah tidak lepas dari peran dari banyak pihak. Maka kami ikut mensyukuri, alhamdulillah. Jazakumullahu khaira. Selanjutnya kami juga berharap bahwa setelah asrama himpunan ini ada peningkatan-peningkatan. Karena yang sudah kita kaji ini umumnya adalah bab ibadah, bab akhlak, bab akidah, bab keimanan, bab muamalah yang
menuntun kepada kita, yang mengajak kepada kita untuk bisa melaksanakannya dengan baik, untuk bisa mengamalkannya. Kita sudah ngaji kitabus shalah. Harapan kami, para jamaah semua, para generus, para peserta asrama, setelah mengkaji kitabus shalah, sholat nawafil, kemudian juga yang lain, ibadah yang meningkat semua. Sholatnya tambah khusyuk, sholatnya tambah tumakninah, bacaannya tambah meningkat, waktunya lebih terjaga, dan lain sebagainya. Kita juga sudah mengkaji, ada kitabul adab, tata krama. Harapan kita juga sama, adab kita atau tata krama kita lebih meningkat, lebih daripada yang sudah. 6 tobiat luhur lebih bisa diamalkan. Jujur, amanah, mujid, muzhid, rukun, kompak, kerjasama yang baik bisa dilaksanakan dimanapun berada. Juga kita sudah mengkaji kitab-kitab yang lain. Ada kitabus shaum, ada kitabud da'awat, dan lain sebagainya. Semua itu adalah bentuk ibadah kita. Untuk itu harapan kita setelah asrama ini berakhir, amalan kita meningkat, ibadah kita meningkat, kekhusyuan kita meningkat, sehingga kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih mengutamakan akhirat. Kita lebih memburu derajat di akhirat nanti. Sehingga di dunia ini adalah tempat untuk memperbanyak bekal, tempat untuk memperbanyak amal, sehingga nanti di akhirat kita akan menjumpai derajat yang tinggi di surga. Karena setiap orang nanti pasti akan mengalami kematian, dan yang dibawa menuju akhirat hanya amalan, bukan harta, bukan benda, bukan rumah yang mewah, bukan. Namun yang dibawa adalah amalan. Tanpa amalan kita nanti akan jadi orang yang rugi. Tanpa kita membawa amal ibadah, kita akan menjadi orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan berakhirnya asrama himpunan secara online ini, kami harapkan ini tidak cukup di sini, tapi ditindaklanjuti dengan peningkatan amalan, peningkatan ibadah untuk bekal di akhir nanti. Semoga Allah paring apa yang sudah kita kaji selama kurang lebih 3 bulan, himpunan yang sudah kita kaji ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk kita semua. Dan semoga di lain waktu kita bisa mengadakan asrama dengan materi yang berbeda, dengan tetap mengikuti baik yang ada di PC, PAC, dan lain sebagainya, sehingga nanti ke depan ilmu kita bertambah, kefahaman kita meningkat, dan yang lebih penting lagi adalah amalan kita, ibadah kita lebih meningkat, sehingga di akhirat nanti kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kholik, Maha Pencipta, kita mendapatkan surga yang tinggi di sisinya nanti. Amin. Insya Allah demikian kami mewakili Dewan Guru di dalam menyampaikan asrama. Ada tutur kata, ada tingkah, ada ucapan yang tidak berkenan. Kami mewakili semua Dewan Guru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami berdoa semoga Allah paring semua peserta asrama, semua jamaah yang sudah mengikuti asrama ini, Allah paring sehat, waras, kuat, umur panjang, dan barokah. Dari kami cukup sekian, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu